16 sebagai Panglima Komando Mandala. Sejak Konferensi Meja Bundar atau KMB di tahun 1949, ada satu hal yang tidak terselesaikan dan menjadi duri dalam daging bagi Republik Indonesia, yakni soal Irian Barat. Hasil Konferensi Meja Bundar itu menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 1 tahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah status Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Republik Indonesia Serikat sudah menjadi RI kembali, namun Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada kita. Melewati usaha-usaha diplomatik secara bilateral, masalah itu tidak berhasil dipecahkan. Lalu, Indonesia membawa masalah ini ke meja sidang PBB. Tetapi, di forum itu, kita tidak pernah memperoleh tanggapan yang positif. Mulai 1954, Indonesia membawa persoalan ini ke sidang PBB dan disambung pada tahun-tahun berikutnya. Tetapi, pihak Belanda bukan saja tidak mau menyerahkannya, bahkan untuk membicarakannya pun mereka tidak mau. Sasaran mereka akhirnya mau mendirikan negara Papua di bawah mantel Kerajaan Belanda. Pendeknya, langkah-langkah Belanda membuat rakyat Indonesia menjadi kesal. Maka dilancarkanlah aksi-aksi pembebasan Irian di seluruh tanah air, dimulai dengan pengambil alihan milik perusahaan Belanda di Indonesia. Untuk mencegah anarki dan untuk menampung keinginan rakyat banyak, maka penguasa Perang Pusat memutuskan untuk mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah. Kelanjutan hubungan yang tegang antara Indonesia dan Belanda itu mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1960 dan RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda. Suasana menjadi panas. Dalam sidang umum PBB 1961, kembali masalah Irian Barat diperdebatkan. Maka muncul usul yang dibuat oleh diplomat Amerika Ellsworth Bunker dengan sebutan usul Bunker, yang menyebutkan agar pihak Belanda menyerahkan Irian kepada Indonesia dan penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Terhadap usul Bunker ini, Indonesia menyetujuinya dengan catatan agar waktu 2 tahun itu diperpendek. Sebaliknya, Belanda akan mau melepaskan Irian Barat itu dengan membentuk dulu perwalian di bawah PBB untuk kemudian membentuk negara Papua. Sikap Belanda itu di Indonesia disambut dengan membulatkan tekad untuk mengadakan perjuangan bersenjata membebaskan Irian. Mulai Desember 1961, Republik Indonesia menjawab Belanda dengan meriam. Siasat Belanda untuk mempertahankan kepentingannya di Irian Barat itu dijawab dengan pemerintah kita lewat Tri Komando Rakyat atau Trikora pada tanggal 19 Desember 1961. Pelaksana komando itu adalah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipikulkan pada pundak saya. Kejadian ini merupakan suatu tantangan, tetapi juga kehormatan yang luar biasa bagi prajurit Sabta Marga. Dengan ini, terbuka kesempatan bagi saya untuk menerapkan segala pengetahuan saya, pengalaman dan ilmu yang telah saya dapat di sekolah-sekolah militer dan di SSKAD. Saya tahu, kemampuan saya dicoba, dan tentunya disorot orang banyak juga. Akan tetapi, saya senang sekali menerima tantangan ini. Sementara itu, mulai 1 Januari 1962, pangkat saya sudah naik menjadi Mayor Jenderal dan menjadi Panglima Komando Mandala sejak surat tugas dari Presiden tertanggal 23 Januari di tahun yang sama. Wakil saya dalam melaksanakan tugas ini sebagai Wakil Panglima adalah Kolonel Laut Subono dan Kolonel
Udara Leo Watimena. Sedangkan yang menjadi kepala staf kami adalah Kolonel Infanteri A. Tahir. Menyebutkan isi trikora selengkapnya adalah menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda, mengibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum. Persiapan menghadapi trikora itu dimulai dari nol. Pangkalan tidak ada, kesatuan tidak ada, karena tugasnya ditentukan dalam waktu yang pendek. Sebelum Komando Mandala itu dibentuk, telah dilakukan Operasi A, yang langsung dipimpin oleh Markas Besar Angkatan Darat. Dalam rangka Operasi A itu, telah terjadi peristiwa pertempuran Laut Aru antara 3 MTB kita melawan kapal perusak Belanda. Dalam pertempuran ini, gugur Deputi Kasal Komoder Laut Yos Sudarso yang tenggelam dengan MTB Macan Tutul pada tanggal 15 Januari 1962. Kita menundukkan kepala, memberi hormat kepada pahlawan kita atas keberanian dan jasa-jasanya untuk tanah air dan bangsa. Januari 1962 diumumkan bahwa jabatan Deputi Wilayah Indonesia Timur diserah terimakan dari Maijen Ayani kepada saya. Februari itu, saya baru dilantik merangkap sebagai Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat. Maka, Markas Besar Komando Mandala didirikan di Ujung Pandang, Makassar. Saya tahu, ini ujian yang besar buat saya. Ini merupakan pengerahan kekuatan militer RI yang paling besar. Ditentukan bahwa paling lambat, tanggal 17 Agustus 1962, bendera merah putih sudah harus berkibar di Irian Barat. Ini berarti saya cuma diberi waktu 7 bulan. Masya Allah, kata saya pada waktu itu. Tetapi saya taat saja, tunduk pada perintah. 3 rencana sekaligus kita siapkan menjadi satu. Kita susun pasukan gabungan, kita bangun pangkalan, dan kita pelajari bagaimana situasi keadaan di medan yang sebenarnya, di samping mempelajari kekuatan Belanda yang sesungguhnya. Kita harus sanggup berperang lama, baik dalam mempertahankan wilayah maupun menggempur kedudukan musuh. Oleh sebab itu, perlu dibentuk kawasan perang pembebasan Irian, yang kemudian dikenal dengan Komando Mandala Pembebasan Irian. Dengan unsur-unsur Komando Mandala Darat yang saya rangkap pimpinannya. Komando Mandala Laut dipimpin oleh Laksamana Sudomo, dan Komando Udara dipimpin oleh Komodor Leo Watimena. 3 tugas itu saya tentukan dalam satu strategi sekaligus. Kita harus mempergunakan pasukan yang ada, melakukan operasi infiltrasi di Irian, melalui laut dan udara, dengan tujuan mengenal medan, mengetahui kedudukan musuh, dan kita bersikap seolah-olah akan mendarat secara konvensional pada satu titik, padahal sebetulnya kita punya rencana lain. Untuk menghindari intaian Belanda, saya drop infiltrasi dari udara. Dengan demikian, akhirnya pasukan Belanda terikat. Kalau ada pasukan Belanda yang minta bantuan, dengan sendirinya ia meminta cadangan tentara yang ada di Biak dan Hollandia, sekarang Jayapura, sehingga taktik menarik pasukan Belanda ke depan nyata berhasil menguntungkan kita. Dengan demikian, saya sudah bisa menentukan besar kekuatan musuh dan di mana saya harus melakukan gerakan selanjutnya. Karena itu, pada waktu itu ada sindiran, mengapa pasukan pilihan RPKAD digunakan untuk infiltrasi? Dengan begitu, bukankah kita rugi? Katanya. Yang berkata demikian tidak tahu bahwa saya punya siasat. Justru dengan digunakannya RPKAD, kita sekaligus bisa mengetahui musuh, keadaan medan yang sebenarnya, mengikat musuh agar terpecah belah, dan memaksa musuh menggunakan cadangan ke garis depan agar induknya akan menjadi lemah. Kemudian, kita susun suatu kesatuan gabungan, terdiri atas satu divisi pendarat dari Caduat dan brigade-brigade lintas udara atau para,
brigade-brigade pendarat dari KKO yang akan membuat pancangan kaki, atau beachhead, armada laut untuk mengangkut pasukan dan melindungi operasi amfibi, armada udara untuk keunggulan udara dan melindungi operasi gabungan. Maka kita membangun pangkalan di Morotai, Amahai, Letfuan, Ambon. Semuanya terletak di pulau terban. Maksud saya, agar kapal terbang kita bisa melindungi pendaratan kita pada waktu menyerang dan bisa berada lama di daerah musuh. Karena pangkalan kita dekat dari tempat musuh. Ada sesuatu yang patut kita ketahui sewaktu kita menghadapi Belanda dalam perjuangan Irian Barat itu. Muhammad Yamin mengusulkan dalam sidang kabinet supaya kita menenggelamkan kapal Belanda. Saya dipanggil ke istana, lalu diperintahkan oleh Presiden Soekarno untuk menenggelamkan kapal Belanda demi tujuan politik. Aneh-aneh saja, pikir saya. Lalu saya seperti bertanya kembali. Baik Pak, kalau benar kita bisa menyelesaikan perjuangan kita, memasukkan Irian Barat ke dalam negara kita dengan menenggelamkan kapal itu saja, akan saya lakukan. Tetapi kalau tidak, ini hanya akan merusak rencana saja. Karena dengan begitu, Belanda malahan akan jadi lebih siap lagi. Yamin kukuh mengatakan, ini untuk kepentingan politik. Saya jawab, sudah 11 tahun kita tidak berhasil. Lalu mau merusak rencana yang dipercayakan kepada saya untuk melakukan operasi militer? Bung Karno menjelaskan, harus kamu laksanakan. Akan saya lakukan, Pak. Tetapi saya betul-betul minta jaminan bahwa dengan begitu, Irian bisa masuk jadi wilayah kita. Saya tekankan. Saya pikir, semua pihak harus mengamankan rencana operasi saya, operasi militer, supaya bisa menjamin bahwa nanti pada tanggal 17 Agustus 1962, Irian sudah kita kuasai. Andai kata saya menerima perintah begitu saja, tentu saya akan menggunakan TU-16 dan menenggelamkan kapal Belanda itu dengan roket jarak jauh. Tetapi kalau demikian, setelah kapal itu tenggelam, tidak ada penyelesaian, apa yang akan terjadi? Malahan, mungkin marah Belanda akan timbul dan terus mereka mendatangkan kekuatan yang lebih besar lagi. Kalau sampai demikian adanya, bisa kacau rencana kita. Akhirnya, diputuskan, gagasan Yamin dibatalkan. Yamin sendiri akhirnya mengatakan, ya, jangan mengorbankan operasi militer. Bung Karno yang memutuskannya. Lalu, saya jalan dengan rencana penyerangan. Kemudian, setelah semua persiapan selesai, saya lapor kepada sidang kabinet bahwa operasi sudah siap untuk dilaksanakan. Keadaan sudah sedemikian rupa, sehingga saya sudah siap memukul biak. Maka saya minta izin kepada Presiden Soekarno untuk mencoba kekuatan senjata. Saya akan menenggelamkan kapal Belanda, kata saya kepada Presiden. Wah, jangan, kata Yamin menengahi. Saya pikir dengan ini skornya sudah menjadi 1-1 dalam percaturan kita sendiri di dalam. Maka beberapa operasi penyusupan kami lakukan dan beberapa operasi penerjunan udara langsung ke Irian Barat kami laksanakan. Begitulah operasi Banteng 1 dan 2 kami lakukan. Disusul dengan operasi Garuda, operasi Serigala, dan operasi Naga. Operasi infiltrasi lintas udara dengan menggunakan pasukan pilihan terdiri atas RPKAD, PGT, dan Raider Para atas sasaran Sorong, Manokwari, Fak-Fak, Kaimana, dan Merauke. Bertujuan untuk mengikat musuh di tempatnya, menarik cadangan untuk memperkuat posisi mereka. Dan mengetahui Belanda seolah-olah kita akan melakukan pendaratan amfibi di Kaimana sebagai pancangan kaki atau beachhead untuk gerakan selanjutnya. Ternyata taktik ini berhasil. Belanda mengerahkan cadangannya ke depan dan memperkuat Kaimana. Dengan demikian, Biak menjadi lemah. Dan inilah yang menjadi satu-satunya sasaran utama kita. Keberhasilan itu karena para prajurit telah menunjukkan bakti mereka dengan tidak kepalang tanggung. Bayangkan,
Mereka telah menyediakan diri dengan dilemparkan di tengah malam buta, di tengah hutan yang tidak mereka kenal, dan entah apakah mereka akan jatuh di rawa atau akan tersangkut di pohon. Mereka begitu taat pada komando yang sebenarnya mereka taat kepada kepatriotikan mereka, membela kejayaan negara, membela kebulatan negara. Mereka cinta kepada negara dan bangsa. Lalu, saya siapkan pula Operasi Jaya Wijaya, sebuah operasi amfibi gabungan besar-besaran untuk membebaskan Irian Barat itu dengan sasaran utamanya jantung musuh, ialah Biak. Pada waktu itu, saya menunggu lahirnya anak saya yang kelima. Alhamdulillah, di tengah memimpin komando Mandala itu, kami menerima titipannya. Anak kami yang kelima, laki-laki, lahir dengan selamat pada tanggal 15 Juli 1962, dan kami beri dia nama Hutomo Mandala Putra. Nama itu, dengan panggilan di rumah, Tommy, memberikan kenang-kenangan tersendiri pada tugas saya yang tengah saya jalankan. Sekarang kita mampu memperlemah musuh dan musuh terpecah belah. Sekarang bagaimana kita harus mendarat? Secara konvensional, harus kita lakukan itu di satu tempat tertentu, di tempat pilihan kita, kemudian bergerak maju, terus menerobos sasaran kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya katakan kepada pasukan-pasukan kita ini hanya mampu menyusun satu kali kekuatan pukul yang terdiri atas darat, laut, dan udara. Lebih dari itu, tidak bisa. Kita tidak punya cadangan. Pegangan saya adalah bahwa satu-satunya kekuatan kita ini harus kita gunakan untuk memukul sekali dan berhasil. Sekalipun korbannya banyak, tetapi kita harus berhasil. Sebab kita tidak mempunyai cadangan. Ibarat dalam pertandingan tinju, sekali pukul dengan semua tenaga yang ada dan musuh KO. Saya tentukan, yang penting, kita membuat serangan gabungan pendaratan amfibi dan lintas udara dengan sasaran Biak. Redenvunya, satuan amfibi di Teluk Peling, Kepulauan Banggai. Sedangkan satuan lintas udara di Morotai, Ambon, dan Makassar. Dengan demikian, kita kumpulkan semua pasukan armada laut yang tadinya ada di Ambon dan Makassar bertemu di Teluk Peling. Sesuai dengan tugas yang telah ditentukan, selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1962, bendera merah putih harus sudah berkibar di Irian. Operasi diperkirakan memakan waktu 5 hari. Karena itu, hari H ditentukan pada tanggal 12 Agustus 1962, hari pendaratan di Biak. H-8, semua satuan armada sudah berkumpul di Teluk Peling. H-20, kapal selam dengan membawa pasukan komando RPKAD sudah berangkat menuju posisi antara Biak dan Hollandia, Jayapura sekarang, dengan tugas menenggelamkan kapal musuh dan mendaratkan komando untuk menyerang kota Hollandia. Saya sendiri, dengan menggunakan kapal patroli kepolisian negara, bersamaan dengan kapal penyapu ranjau dan kapal anti kapal selam, berangkat sebagai yang terakhir dari Ambon, menuju tempat berkumpul armada laut kita di Teluk Peling. Dalam perjalanan, kami diikuti oleh kapal selam asing. Sambil mencoba bom laut, kami bom kapal selam asing itu. Mungkin kapal selam Amerika. Ia mengeluarkan oli. Tapi barangkali itu tipu muslihatnya saja. Seolah-olah rusak, padahal cuma taktik. Di samping kapal selam, radar kita juga menangkap kegiatan pesawat terbang di atas wilayah kita. Tentu pesawat terbang Amerika, karena Belanda tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mereka memata-matai dan memotret kegiatan kita. Dari hasil pengintaiannya itu, Amerika yakin akan kesiapan perang kita. Inilah yang menjadi kunci. Bagaimana Amerika mengetahui bahwa Indonesia sudah betul-betul siap akan berperang. Amerika lalu mendesak Belanda melalui saluran politik karena sudah tahu bahwa kita benar-benar sudah mengumpulkan tenaga kita. Andai kata benar terjadi serangan kita, dunia barat akan benar-benar terpukul waktu itu. Akan terjadi satu peristiwa seperti pada tahun 1905 antara Jepang dan Rusia di Vladivostok. Di tengah-tengah kita telah siap meninggalkan garis awal Teluk Peling, melakukan operasi dengan kode Jaya Wijaya menuju sasaran Biak.
Kita diperintahkan untuk menunda operasi itu. Suatu tugas yang tidak ringan karena tidak ditentukan batas penundaannya. Karena itu merupakan keputusan politik, tidak ada jalan lain kecuali harus melaksanakannya. Apalagi setelah mengetahui bahwa keputusan politik itu karena perjuangan kita berhasil, Belanda menyerah melalui PBB. Saya panjatkan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, karena operasi Jaya Wijaya tidak sampai perlu kita jalankan. Saya tahu bahwa operasi ini akan meminta korban jiwa dan harta yang amat besar. Tanggal 16 Agustus 1962, tercapai persetujuan New York tentang penyerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Salah satu pokok persetujuan itu menyebutkan bahwa bendera RI mulai berkibar bersama bendera PBB pada tanggal 31 Desember 1962 dan pemulangan pegawai Belanda, sipil dan militer harus selesai 1 Mei 1963. Dan pemerintah RI secara resmi menerima kekuasaan di Irian Barat dari UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority. Alhasil, PBB menengahi untuk jadi perantara dalam penyerahan kekuasaan itu. Tetapi hasil semua itu harus dengan gebrakan yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Operasi Jaya Wijaya dapat menerobos kemacetan diplomasi dan berhasil memasukkan Irian Barat atau Irian Jaya ke dalam pangkuan negara Republik Indonesia. Indonesia yang menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di bulan Desember 1969 dan bukan Belanda sesuai dengan persetujuan New York itu. Mengenai pembangunan di Irian Barat, memang benar ada kekhususan. Secara nyata, baru pada tahun 1962, wilayah itu termasuk Republik Indonesia. Jadi, termasuk provinsi yang termuda waktu itu, di luar Timor Timur, yang masuk menjadi wilayah kita secara khusus pula. Dihitung-hitung, 17 tahun wilayah Irian Jaya tertinggal oleh wilayah Indonesia lainnya. Wilayah itu sangat ketinggalan sekali. Secara kebetulan, saya sebagai Panglima Mandala mengetahui persis karena seluruh wilayah itu pernah saya jelajahi. Setelah wilayah itu secara resmi masuk ke dalam kekuasaan Republik Indonesia, saya kunjungi mulai dari Merauke, Sorong, sampai ke Manokwari. Kemudian, saya datangi Jaya Wijaya dan juga Jayapura. Keadaan daerah-daerah itu waktu itu sangat terbelakang. Sebab itu, waktu Orde Baru melaksanakan pembangunan, saya menaruh perhatian khusus kepada Irian Jaya. Saya tetapkan daerah itu harus mengejar ketertinggalannya. Maka di samping dana-dana yang diberikan, yaitu dana pembangunan untuk provinsi, ada dana lainnya untuk wilayah ini, yakni yang melewati impres desa, kabupaten, atau provinsi. Begitu pula ada impres SD, impres puskesmas, dan di samping itu ada dana khusus sebagai suatu tambahan untuk mempercepat pembangunan di wilayah itu. Memang ada kelainan dan kekhususan sampai sekarang mengenai Irian Jaya dan Timor Timur dalam pengertian prioritas dan anggarannya jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Daerah lainnya tidak perlu ini. Hendaknya semua memaklumi bahwa Irian Jaya jauh sekali tertinggal dalam pembangunan daerahnya. Patut ia mendapat anggaran dan kebijaksanaan khusus. Pelaksanaannya saya serahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Ini keputusan politik. Irian mesti bisa cepat menikmati kemerdekaannya. Lihatlah sekarang apa yang telah terjadi dengan wilayah itu. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.